Selamat berjumpa lagi di channel YouTube kami, channel Narasi Cerdik, channel yang mengupas tuntas tentang ilmu demokrasi yang menyasar kalangan menengah ke bawah agar memahami tentang ilmu demokrasi dan kemana arah tujuan demokrasi demi demokrasi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Selanjutnya kita saksikan cuplikan video berikut ini, cuplikan video tentang rencana demo besar para mahasiswa menjelang pencoblosan di hari H. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Gilbran Muhammad Nur, mengungkapkan mahasiswa akan menggelar demo besar-besaran sebelum hari pemungutan suara pemilu 2024. Aksi itu sebagai ungkapan keresahan mahasiswa terhadap situasi demokrasi Indonesia yang sudah berada di ujung tanduk. Gilbran menyebut bahwa saat ini mahasiswa tengah melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan aksi tersebut. Namun ia enggan membeberkan kapan dan di mana aksi itu akan digelar. Ia juga menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk mendukung salah satu pasangan capres tertentu, melainkan juga untuk memperjuangkan keresahan masyarakat karena semakin menurunnya demokrasi Indonesia akhir-akhir ini. Terlebih lagi tidak adanya respon dari rezim saat ini setelah adanya seruan kritik dan petisi dari Sivitas Akademika UGM dan berbagai perguruan tinggi untuk Presiden Jokowi. Bahkan diperparah dengan adanya tekanan dari aparat terkait permintaan video testimoni memuji pemerintahan Jokowi kepada para rektor. Baik teman-teman, kita akan mencoba menganalisis video tentang rencana demo besar-besaran para mahasiswa di menjelang hari H pencoblosan pemilu 2024 di Indonesia. Pertama-tama kita mengapresiasi tindakan para mahasiswa yang seakan baru bangun dari tidur lamanya atau mati surinya para mahasiswa di saat rakyat Indonesia mayoritas merasa keresahan tentang penurunan nilai demokrasi Indonesia yang memburuk. Para mahasiswa seakan terbangun dari tidurnya. Memang kalau dilihat dari sudut pandang kita sebagai masyarakat, melihat tentang rencana demo besar-besaran para mahasiswa ini menjadi hal yang dilematis. Di satu sisi di masa tenang kita harus fokus memikir akan kemana jatuhnya pilihan kita pada Pilpres 2024 ini. Tapi di sisi lain para mahasiswa akan mengutarakan suaranya agar demokrasi tetap bisa berjalan, demokrasi tetap pada relnya, agar bisa berlangsung jujur, luber, dan bernilai tinggi di kalangan masyarakat. Baik teman-teman, kalau kita melihat dari rencana para mahasiswa ini, kita sebagai masyarakat dalam hal ini kalangan menengah ke bawah merasa terwakilkan, merasa diwakili akan aspirasi kita yang mana memang keresahan ini sangat terasa sekali, di mana yang seharusnya demokrasi itu dijalankan dengan riang gembira, bersukacita, kita menyambutnya dengan rasa penuh percaya diri dan kita semakin optimis kepada siapa kita menjatuhkan pilihan. Tapi apa boleh buat, ternyata apa yang disampaikan oleh Sivitas Akademika sebelumnya tidak menjadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam hal ini yang punya kewenangan di negara kita. Bahkan cenderung ada penekanan-penekanan terhadap para Sivitas Akademika, diantaranya kepada guru-guru besar, para profesor, agar para guru besar atau profesor itu mengeluarkan testimoni yang mana isi testimoni itu sifatnya terkesan dipaksakan atau terkesan terintimidasi oleh para aparat penegak hukum dalam hal ini. Adapun testimoni itu seakan-akan para dosen atau guru besar dan profesor ini digiring pada suatu opini bahwa
hasil dari pemerintahan Jokowi itu bernilai positif bagi masyarakat Indonesia. Pada dasarnya kita sebagai masyarakat telah bisa memilih dan memilah apa yang menjadi progres pemerintahan sekarang dan apa yang harus dilengkapi atau ditingkatkan oleh pemerintahan sekarang. Jadi selayaknya acara demo besar-besaran, ya seharusnya dalam hal ini pemerintah menerima sebagai suatu langkah koreksi dari elemen rakyat Indonesia, dalam hal ini para mahasiswa yang diwakili oleh para sivitas akademika, dalam hal ini guru besar, para dosen dan para profesor. Karena tidak mungkin para rektor, dosen ataupun guru besar menjadi politik partisan dalam hal ini, karena mereka kita mengetahui kualitas daripada para sivitas akademika ini semata-mata sebagai langkah koreksi bagi pemerintah dalam hal ini pemangku jabatan dan kewenangan. Latar belakang dari para mahasiswa ini seakan-akan tidak direspon oleh pemerintah, yang seharusnya pemerintah mengoreksi. Koreksinya yaitu koreksi ke dalam. Dalam hal ini koreksi ke dalam pemerintahan itu sendiri, karena dari para pemangku jabatan di sini dalam hal ini instansi seperti TNI, Polri ataupun instansi yang lainnya, ASN, PNS, seakan-akan jauh dari kesan netralitas, bahkan cenderung menggiring opini kepada para rakyat untuk menentukan suatu pilihan. Alangkah mulianya dalam helatan pemilu 2024 ini apabila dari kalangan pemerintah, kalangan sivitas akademika sama-sama mengoreksi apa yang menjadi tujuan utama, apa yang menjadi cita-cita bersama agar pemilu 2024 ini bisa terlaksana demi lancarnya perjalanan pemerintahan Republik Indonesia, juga demi jalannya perekonomian masyarakat di bawah yang kini memasuki masa-masa sulit, agar kita bisa sama-sama maju bersama demi demokrasi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Dengan demikian, kita sebagai masyarakat terlepas dari status sosial kita apa, mari kita dukung pemilu 2024 ini yang nanti pada tanggal 14 Februari, di mana di hari H kita menyalurkan aspirasi kita, supaya kita dengan tenang, mantap menetapkan pilihan kepada siapa kita mewakilkan aspirasi kita. Mari kawan-kawan, teman-teman semua channel YouTube kami, agar sama-sama kita mendukung helatan pemilu 2024 ini agar menciptakan pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang lebih bermartabat demi Indonesia yang lebih baik ke depan, agar kita bisa menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Demikianlah uraian analisis kami tentang video rencana demo besar menjelang hari H pencoblosan. Semoga ada nilai positif. Kalaulah ada koreksi, kami tunggu koreksinya. Kesalahan itu dari kesalahan pribadi kami, kebenarannya adalah kebenaran untuk kita semua. Demikianlah yang kami sampaikan. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.